Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bab 5. Sakit. Reiga mendorong troli mencari-cari bahan belanjaan untuk mengisi kulkasnya yang sudah kosong. Sejak kakaknya menikah, praktis segala urusan rumah termasuk kebutuhan dapur, dia yang handle. Dia memang lebih banyak membeli makanan di luar. Namun karena Diandra sering mengingatkannya untuk makan masakan sendiri yang lebih sehat, dia pun berusaha memasak sendiri. Senyum terulas di bibirnya setiap kali teringat akan perhatian Diandra padanya. Ia termenung, mengingat kembali pembicaraan mereka di telepon. Flashback, obrolan telepon. Reiga. Assalamualaikum sayang. Diandra. Waalaikumsalam. Reiga. Kamu lagi apa? Diandra. Lagi baca novel. Reiga. Pasti novel romantis ya? Diandra. Bukan, novel horor. Reiga. Kamu suka horor? Diandra. Gak juga sih. Lagi pengen aja baca novel horor. Reiga. Alia udah tidur belum? Diandra. Udah. Reiga. Kamu udah makan? Diandra. Udah juga. Kamu? Reiga. Udah juga. Beli ayam penyet di luar. Diandra. Kamu jarang masak ya? Padahal masak sendiri kan lebih sehat. Reiga. Gak ada yang masakin. Sejak Mas Bayu nikah, aku mesti nyiapin semua sendiri. Diandra. Belajar mandiri dong. Udah gede juga papa dilayani. Reiga. Oke deh sayang, demi kamu aku akan belajar masak. Diandra. Bukan demi aku, demi kesehatan kamu sendiri. Reiga. Kalau aku sehat, kamu juga kan yang seneng. Diandra. Ya iyalah, masa iya aku seneng kalau kamu sakit. Reiga. Berarti kalau aku sakit, kamu sedih. Diandra. Reiga. Kok cuma Kamu sayang gak sih sama aku? Diandra. Harus ya dijawab. Reiga. Ya kalau kamu gak mau jawab, gak masalah. Yang penting aku tahu hati kamu buat aku. Diandra. Ih, pede banget. Reiga. Kamu hanya malu mengakuinya. Diandra. Au ah. Reiga. I love you. Diandra. Reiga. Mulu dari tadi. Diandra. Terus aku harus balas apa? Reiga. Ya bilang love you tuh atau gimana? Diandra. Males ah. Reiga. Sama pacar sendiri pelit amat. Diandra. Reiga. Malah ketawa. Diandra. Kamu lucu. Reiga. Kamu suka kan? Diandra. Reiga. Sesekali bilang aku sayang kamu atau I love you dong. Pura-pura juga gak apa-apa. Diandra. Reiga. Ayolah di. Diandra. Aku sayang kamu. Reiga. Aku juga. Banget. Hening. Reiga. Di. Diandra. Ya. Reiga. Diandra. Kenapa? Reiga. Aku ingin kenalin kamu ke orang tuaku. Diandra. Apa nggak terlalu cepet, Rai? Ini masih terlalu awal. Aku belum siap. Reiga. Kamu masih meragukanku. Diandra. Bukan begitu. Reiga. Kenapa? Diandra. Aku benar-benar belum siap. Reiga. Oke, gak apa-apa. Aku bisa menunggu. Kapanpun kamu siap mengenalkanku ke orang tuamu, aku selalu siap. Diandra. Makasih. Reiga. Gak perlu makasih. Senyap. Reiga. I love you. Diandra. I love you too. Reiga. Jingkrak-jingkrak dalam hati.
Reiga. Lamunan Reiga buyar sudah. Ia tersentak melihat wanita berhijab di depannya. Ia juga tengah mendorong troli. Senyum terlukis di kedua sudut bibir wanita itu. "Loh, Riana, lagi belanja juga?" tanya Reiga berbasa basi. "Iya, Rei, kamu suka belanja sayuran?" Riana melirik isi troli yang didorong Reiga. Ia tak menyangka Pak dosen satu itu suka memasak. Reiga memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Sebenarnya hari ini ia inisiatif beli sayuran cukup banyak untuk stok selama seminggu ke depan. Selalu ada rasa bersalah di hati Riana kala teringat dengan apa yang ia lakukan pada Reiga. Ia sadar benar, ia pernah melukai perasaan Reiga dengan menolaknya. Ia baru menyadari bahwa Reiga begitu menarik, bukan hanya wajahnya yang tampan, tapi juga kepribadiannya yang baik. Namun ia rasakan semua mungkin sudah terlambat. Reiga tak lagi berjuang meyakinkannya untuk meneruskan perjodohan, karena pada akhirnya ia justru mundur dan tak lagi mengejarnya. Entah kenapa bertemu dengan Reiga kali ini hadirkan harapan untuk mencoba membangun kedekatan dengan laki-laki itu. "Rei, bisa kita ngobrol-ngobrol di cafe shop?" Riana memberanikan diri untuk mengajak Reiga berbincang. Ia tak ingin membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa melalui sedikit waktu bersama laki-laki itu. Reiga tak enak hati jika harus menolak. Ia pikir tak apa jika berbincang sebentar sebagai teman. "Oke," balas Reiga singkat. Senyum terulas dari bibir Riana, merayakan kemenangannya. Ia yakin ia masih punya kesempatan untuk kembali memikat perhatian laki-laki babyface itu. Diandra tengah sibuk membalas chat yang masuk. Seharian ini banyak yang memesan baju-baju dari butiknya. Ia melirik jarum jam. Sebentar lagi butiknya tutup, dan ia masih sibuk dengan pekerjaannya. Tiba-tiba smartphone-nya berbunyi. Diandra cukup terhenyak mendengarnya. Dirainya smartphone yang ia letakkan di atas meja. Satu pesan WhatsApp datang dari Indah. "Di, aku lihat pacar kamu di cafe shop bareng cewek." Diandra terbelalak. Indah tak hanya mengirim pesan WA, tapi juga foto Reiga yang tengah duduk berhadapan dengan wanita berhijab. Diandra menajamkan penglihatannya. Ia merasa tak asing dengan perempuan itu. Ia ingat-ingat kembali wajah cantik, berjilbab, anggun, dan sekarang ia bisa mengingatnya. Wanita itu adalah Riana. Diandra pernah stalking Instagram Riana. Ia cukup familiar dengan wajah Riana. Diandra merasa kecewa dan kesal seketika. Ia tak menyangka Reiga yang belakangan ini mampu menerbitkan sedikit kepercayaan di hatinya tega bertemu dengan perempuan lain di cafe shop. Saat rasa traumanya terkikis perlahan dan hatinya sedikit demi sedikit terbuka untuknya, Reiga justru merusak kembali kepercayaan yang ia berikan. Ia tahu, tak seharusnya ia kanak-kanak begini. Ia tak tahu apa yang tengah mereka perbincangkan. Ia tahu satu foto itu tak serta-merta mengindikasikan ada sesuatu yang spesial antara Reiga dan Riana. Namun tetap saja, ia tak mampu mencegah pikiran buruknya untuk berspekulasi adanya sesuatu yang istimewa di antara mereka. Kini ia bertanya-tanya tentang hari-hari yang ia lalui selama ini. Setiap hari dihujani pesan WhatsApp dari Reiga. Ditelepon sebelum tidur. Kadang Reiga mengunjungi butiknya. Tak hanya menemuinya, tapi juga Alia. Ia pun merutuki kebodohannya. Bagaimana bisa kata-kata "aku juga sayang kamu", "I love you too", menjadi sedemikian murah, yang selalu dilontarkan ketika Reiga mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata sayang. Diandra mengusap wajahnya. Reiga yang terlalu senang menggombal, atau dirinya yang mudah termakan gombalan, atau dia begitu bodoh yang mudah terbuai dengan rayuan si berondong. Bahkan sekarang ia bingung dengan status hubungannya dengan Reiga. Masih pura-purakah atau beneran? Kalau memang pura-pura, apa dia masih berhak untuk kesal dan cemburu melihat foto Reiga duduk berdua dengan Riana di cafe shop? Ia menghembuskan nafas. Satu hal yang ia takutkan adalah jika perasaannya pada Reiga tumbuh begitu lebat tanpa mampu ia hentikan. Ia sadari, ia mulai terbawa perasaan. Meminta penjelasan dari Reiga pun ia rasa bukan pilihan terbaik. Hal ini akan menunjukkan kelemahannya. Reiga akan merasa di atas angin jika tahu Diandra cemburu padanya. Ia putuskan untuk menjauh sejenak dari Reiga. Malam ini Reiga tak bisa memejamkan mata. Semua pesan WhatsApp yang ia kirimkan pada Diandra, tak ada satupun yang dibalas.
panggilan teleponnya tidak ada yang diangkat. DM Instagram, inbox Facebook juga sepi tanggapan. Komentar-komentar yang ia tujukan pada postingan Diandra di akun media sosialnya juga tak ada yang dibalas. Rega gergetan sendiri. Ia tak mengerti kenapa wanita begitu membingungkan. Kemarin masih baik, hari ini begitu dingin, tanpa sebab, tanpa ada penjelasan. Ia berpikir, andai semua perempuan tahu, laki-laki juga bisa baper, terluka, sakit hati, patah hati, barangkali mereka akan berpikir ribuan kali untuk menyakiti dan berbuat seenaknya. Semena-mena. Hatinya bukan barang rongsokan yang dihargai 5.000 per kilo, yang bisa seenaknya dicampakkan dan dibuang. Hatinya terkadang lebih rapuh dan mudah patah. Sekali pecah, susah untuk direkatkan kembali. Hatinya bukan permainan game online yang bisa dimainkan terus-menerus, dan jika sudah dimenangkan, orang akan mencari permainan lain yang lebih menantang. Entah kenapa, perasaannya begitu sakit dan teriris. Ia tak bisa diperlakukan seperti ini. Ia serius ingin memperjuangkan Diandra, tapi yang diperjuangkan tak serius menanggapinya. Haruskah ia berteriak ke segala penjuru, meneriakkan nama Diandra dan mengucap betapa ia mencintai wanita itu dan berniat ingin membawa hubungan mereka ke jenjang lebih serius? Bagaimana ia tahu alasan Diandra mendiamkannya, sedang semua pesan dan panggilan telepon tak ada yang digubris? Bagaimana ia tahu alasan Diandra mendiamkannya, sedang semua pesan dan panggilan telepon tak ada yang digubris? Di, please, balas pesanku. Kenapa kamu mendiamkan aku? Salahku apa? Kalau aku salah, aku minta maaf. Di, please, jangan bikin aku galau begini. Kenapa kamu suka banget nyiksa aku? Ingin Rega menyambangi rumah Diandra saat ini juga, tapi itu tak akan pantas. Pandangan orang juga pasti akan berpikir macam-macam dan semakin menyudutkan Diandra. Dia akan menemui Diandra esok hari, pagi-pagi, agar ia bisa mengantar Alia ke sekolah. Esoknya, Rega benar-benar mewujudkan niatnya untuk mendatangi rumah Diandra pagi-pagi. Ia hentikan mobil di seberang jalan. Ketika ia melirik rumah Diandra, hatinya mencelos. Aldebaran tengah menuntun Alia menuju mobilnya, sedang Diandra mengantar kepergian mereka. Bahkan Diandra melambaikan tangan dan mengulas senyum. Ia bertanya-tanya, bukankah Aldebaran sudah berangkat ke Australia? Atau dia sudah kembali ke Indonesia? Entah kenapa, kali ini hatinya begitu sakit. Jauh lebih sakit dibanding saat Diandra mendiamkannya. Kini ia tahu jawaban kenapa Diandra bersikap cuek sejak kemarin. Rupanya hubungannya dan Aldebaran sudah membaik. Matanya terpejam lalu terbuka lagi. Kesedihan tampak jelas di wajahnya. Ia tahu Diandra tak pernah benar-benar mencintainya. Ia tahu terbesit sejuta keraguan di hati wanita itu untuk memberikan kesempatan padanya. Ia memang sering bertanya, kenapa begitu sulit untuk meyakinkan Diandra? Ia pikir Diandra masih trauma atas kegagalan pernikahannya. Ia takut dihianati, karena itu ia takut membuka hati. Kini ia seolah menemukan jawaban bahwa Diandra belum sepenuhnya move on dari masa lalu dan masih mencintai Aldebaran.